nggak sih perusahaan Go Public itu apa? Go Public ya. Go Public itu kalau nggak salah bisa disebut sebagai Initial Public Offering atau IPO. Go Public adalah suatu proses di mana perusahaan menjualkan saham mereka kepada khalayak publik dan saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Jadi kalau misal perusahaan sudah Go Public, maka mereka menjualkan saham mereka di bursa efek atau pasar saham. Perusahaan Go Public memiliki beberapa manfaat, yaitu akses pendanaan yang luas, peningkatan image perusahaan, likuiditas, dan valuasi yang menguntungkan bagi founder. Selanjutnya ada peningkatan profesionalisme perusahaan, pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan, peningkatan loyalitas karyawan, dan yang terakhir adalah pengurangan nilai pajak. Nah, berikut adalah penjelasan singkat tentang tahap proses IPO. Yang pertama, ada persiapan. Pada tahap ini, perusahaan perlu mempersiapkan berbagai dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan untuk IPO. Selanjutnya ada penjamin emisi. Nah, penjamin emisi adalah pihak yang penting dalam proses IPO. Penjamin emisi akan membantu perusahaan dalam hal menentukan harga saham, menjamin penjualan saham, dan mendistribusikan saham. Selanjutnya adalah penyampaian dokumen ke OJK. Nah, perusahaan perlu siapkan dokumen-dokumen kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan dan memastikan memenuhi persyaratan oleh OJK. Selanjutnya ada tahap penawaran umum, tahap di mana perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik, bisa secara terbuka ataupun tertutup. Dan terakhir, pencatatan saham. Setelah penawaran umum selesai, perusahaan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya bisa diperdagangkan di pasar modal. Sekian. Bang, BCA itu apaan sih? BCA itu adalah bank terbesar di Indonesia. BCA bisa disebut juga dengan Bank Sentral Asia. BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957. BCA terpusat ada di Menara BCA atau Grand Indonesia. BCA juga memiliki visi misi. Yang pertama, visi dari BCA menjadikan bank pilihan utama dan terpercaya bagi nasabah, karyawan, dan pemegang saham. Misi dari BCA yang pertama, meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, dan yang kedua, membangun lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif. BCA juga memiliki beberapa anak perusahaan. Yang pertama, ada BCA Digital, ada Bank UIB, ada Asuransi Jiwa BCA, PT BCA Finansial, dan BCA Sekuritas. Selanjutnya ada sejarah Bank Sentral Asia, yaitu sejarah harga per lembar saham BCA dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode sebelum krisis keuangan Asia di tahun 1957 sampai 1997. Untuk yang periode kedua ada periode krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 2003 dan periode setelah krisis keuangan Asia tahun 2003 sampai sekarang. Periode sebelum krisis keuangan Asia pada tahun 1995 dengan harga perdana yaitu harganya 1.400 per lembar. Harga saham BCA terus meningkat hingga mencapai 5.000 per lembar pada tahun 1997. Untuk yang kedua, periode krisis keuangan Asia, pada periode ini harga per lembar saham BCA mengalami penurunan yang signifikan. Akibat krisis keuangan Asia, harga saham BCA sempat mencapai 1.000 per lembar pada tahun 1998. Untuk yang ketiga, periode setelah krisis keuangan Asia, pada periode ini, harga per lembar saham BCA mulai bangkit kembali mencapai 10.000 per lembar pada tahun 2007. Pada tahun 2008, harga saham BCA sempat mengalami penurunan akibat krisis keuangan global, namun meningkat hingga mencapai 50.000 per lembar pada tahun 2022. Alasan BBCA Go Public. Ada beberapa alasan mengapa BBCA memilih untuk Go Public. Pertama, untuk memperoleh pendanaan yang besar untuk ekspansi usaha. Yang kedua, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Yang terakhir, untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. ESQ Business School, empowering leader with character. BK atau bisa disebut dengan BCA didirikan pada tanggal 20. Coba baca. Coba lu nilai sendiri coba. Coba. Manfaat perusahaan Go Public yaitu goyangnya cepetan dikit. Yes, daddy like that, daddy come on. Kan transparan. Lang. 2, 3 rolling action.
Tanya.